Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya kembali mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah, dan kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Pada sore hari ini dalam ibadah raya ini, Engkau menghimpunkan kami kembali untuk kami menghadapkan diri di hadapan Engkau, guna beribadah kepadamu ya Tuhan. Sebelum kami menunaikan ibadah kami, ampuni segala kekurangan dan kelemahan bahkan dosa kami, supaya kehidupan kami layak di hadapan Engkau, layak untuk memuji serta membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong ibadah kami, terutama memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Alat-alat yang kami gunakan biar Tuhan yang menguasai. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong kami. Dan sekarang Tuhan, kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika sampai hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini kita berikan, kita persembahkan untuk kemuliaan dan untuk kebesaran Tuhan. Kita akan melakukan pujian Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Inilah ibadah yang sejati, satu dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama itu persembahan, ya, persembahan hidup, ya, tubuh yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Itu sebabnya lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, saudara sekalian, kita sedang dibawa sampai kita bisa menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Ya, guna hanya satu, untuk kemuliaan dan untuk kebesaran nama Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita di hari-hari ini yang merindukan firman Allah berbahagia. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar serta melakukannya, sebab waktunya sudah dekat. Kita akan melakukan pujian dari buku Pesalur nomor 40, saudaraku, bahagia yang suci hatinya. Ini pun juga terambil dari kitab suci, saudaraku, khususnya dalam Injil Matius pasal yang kelima. Di sana kita akan menemukan 9 bahagia, dan ini kita akan bisa melihat dari bentuk lagu ini, ya, diwujudkan dalam lagu ini. Puji Tuhan. Bahagia yang suci hatinya. Pesalur nomor 40. Haleluya. Orang yang suci hatinya. Haleluya. Bahagia orang yang murah hatinya. Kemurahan Allah akan selalu dicurahkan dalam kehidupan yang rendah hati. Bukakanlah hatimu untuk kasih-Nya. Dia bersedia curahkan sekarang juga. Haleluya. Sebutlah namanya, Dia mempelai surga. Dialah Yesus yang mengasihi kita. Haleluya. Bahagia orang yang berduka cita. Bahagia yang lapar akan kebenaran. Penghiburan, kepuasan selalu dilimpahkan dalam hidup sebagai anak Tuhan. Ku serahkan hatiku untuk kasih-Mu, bagai bejana lemah di hadapan-Mu. Haleluya. Ku sambut diri-Mu, Kaulah kekasih-Ku,
yang dianiaya. Kerajaan surga akan menjadi miliknya sejak di dunia ini dan selamanya. Bukakanlah hatimu untuk kasih-Nya. Dia bersedia curahkan sekarang juga. Haleluya. Sebutlah namanya, Dia mempelai surga. Dialah Yesus yang mengasihi kita. Ku serahkan hatiku untuk kasih-Mu. Bagai bencana lemah di hadapan-Mu. Haleluya. Ku sambut diri-Mu, Kaulah kekasih-Ku yang menjadi, haleluya, kerinduan jiwaku. Dialah Yesus yang mengasihi kita. Bersama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh Tuhan, lewat pujian ini kehidupan kami mendapatkan suatu penghiburan, mendapatkan kekuatan, bahkan memberikan pengharapan Tuhan lewat pujian ini. Itu sebabnya biarlah Tuhan kami belajar juga untuk berbahagia untuk membaca firman Allah, berbahagia untuk mendengarkan firman Allah, dan sampai pun kami boleh melakukannya dengan hati yang rindu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sebab menyadari hari waktu yang semakin dekat akan kedatangan-Mu. Tolonglah Tuhan kelemahan kami, tolonglah Tuhan kemalasan kami, tolonglah Tuhan ketidaksungguhan kami Tuhan. Untuk di hari-hari ini kami boleh sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan jika kami di hari-hari ini kurang memperhatikan Tuhan. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Tapi biarlah Tuhan lewat pujian ini, lewat firman yang sebentar kami dengar, Tuhan Engkau membangkitkan semangat kami kembali untuk kami bisa beribadah sampai ibadah yang ditandai dengan kerinduan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sucikan hati kami, pikiran dan pandangan kami, angan-angan kami, supaya sungguh Tuhan kami boleh Tuhan hanya berkonsentrasi hanya kepadamu, dan Engkau mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teringat gereja-gereja-Mu yang lain Tuhan, yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kami selalu berdoa kepada hamba-hamba-Mu, rekan-rekan sekerja kami Tuhan, yang mereka juga sudah bergumul keras Tuhan, untuk bisa melayani Engkau lewat sidang jemaat. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kesehatan juga kepada hamba-hamba-Mu, terutama ungkapan firman-Mu Tuhan untuk kebutuhan
semua sidang jemaat, sehingga jemaat yang dipimpinnya selalu mengalami kebangunan rohani, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu Tuhan. Engkau tahu ketidakmampuan hamba, Engkau tahu keterbatasan hamba ini. Tapi hamba yakin dan percaya, dan hamba rindu untuk bisa melayani Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kira Tuhan memberikan kemampuan untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Supaya nyata firman-Mu boleh menyucikan hati kami Tuhan, boleh menyatakan kekurangan kami, kelemahan kami, ketidakberdayaan kami ini. Dan kami boleh mengalami pembaharuan Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih. Yang pada akhirnya Tuhan, Engkau sudah menyediakan kota Yerusalem yang baru, kota yang kekal. Di sanalah Tuhan kami berbahagia bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pun kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua. Ya Tuhan, kiranya yang berada di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga menolong, dudukkan dengan tenang, dengan baik. Tetap Engkau menaruh hati-hati yang merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Haleluya. Kembali sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore kepada kita semua. Shalom. Ya, salam sehat buat kita semua. Kiranya sejahtera Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Ya, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-17 di bulan Oktober ini. Begitu cepat hari ini. Tapi biarlah percepatan hari ini akan semakin baik untuk kehidupan kita, orang-orang percaya. Sebab kalau waktu tidak dipercepat, ya, sementara kuasa dosa, kuasa kejahatan ini semakin merajalela juga, maka tidak menutup kemungkinan seperti ayat mengatakan, sepertiga bintang di langit akan gugur. Ya, kena sabetan dari ekor dari naga merah itu. Ini yang buat kita sesungguhnya harus juga kita renungkan, kita pikirkan, saudaraku. Biarlah di hari-hari yang ada yang Tuhan berikan ini, yang kita rasakan begitu cepat, biarlah cepatnya waktu ini juga untuk memproses kehidupan kita, ya, menjadi matang, saudaraku. Dan Tuhan siap untuk menikmati apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan, ya, yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan itu merupakan suatu ibadah yang sejati, seperti kata pujian yang pertama tadi. Puji Tuhan, di hari-hari ini kita masih dan sedang belajar tentang, ya, makan firman Allah, makan gandum, ya, makan gandum firman Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Namun demikian, saudara sekalian, jangan saja kita sekedar untuk makan gandum firman Allah, saudaraku. Ya, dengan suatu kebiasaan ini yang harus kita jaga di hari-hari ini, justru menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, maka makan gandum, makan firman Allah itu harus dengan satu kerinduan. Hati yang rindu. Ya, rindu. Itu sebabnya tadi disebutkan bahagia orang yang lapar. Ayat mengatakan, kenapa demikian? Merekalah yang akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang miskin. Jadi demikian juga kita di hari-hari ini, kalau kita rasa lapar, ya, di hadapan Tuhan, artinya apa? Artinya kita merindukan, ya, merasa lapar, artinya kita merindukan.
Berbahagialah orang yang miskin. Ya. Jangan kita merasa diri punya, merasa diri kaya, lalu kita tidak membutuhkan sesuatu seperti jemaat Laodikia. Dia merasa dirinya kaya, sudah memperkayakan diri dan menjadi kaya, tapi lupa kepada yang memberikan kekayaan. Itu jangan. Tetapi sebaliknya, kalau kita merasa miskin sekalipun kita punya sesuatu, punya harta benda, punya uang sekalipun, banyak simpanan kita di bank, itu tidak salah. Silahkan. Dan saya juga menyarankan kalau punya berkat lebih baik disimpan. Ya, disimpan. Tetapi sekali lagi, jangan sampai juga kita yang mengharapkan apa yang telah kita simpan, harta benda itu. Sebab semuanya itu akan tidak ada nanti sewaktu-waktu. Tetapi sebaliknya, kalau kita mempunyai kekayaan surgawi dalam bentuk firman Allah, maka kekayaan surgawi itulah firman Allah itu yang akan menghentarkan kita untuk kita masuk dalam suatu kebahagiaan bersama Tuhan. Merasa miskin, merasa tidak punya sesuatu, ya, kosong, atau artinya kita mengosongkan diri, miskin. Dan ini Yesus sudah mau menjadi miskin, saudaraku, untuk supaya kita ya diperkaya oleh kemiskinannya. Nah, kalau kita merasa miskin di hadapan Tuhan, saudaraku, maka Tuhan siap untuk menjadikan kita kaya. Kaya bukan saja kaya harta, jika Tuhan izinkan juga mempercayakan kekayaan harta, benda, ya puji Tuhan. Ya kalau Tuhan tidak memberikan kekayaan, mengizinkan kekayaan harta benda, tapi yang pasti Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pasti Dia akan memberkati kita dengan cukup, dan dari pihak kita juga merasa selalu cukup atas berkat-berkat yang dari Tuhan. Tapi sebaliknya, saudaraku, lebih daripada harta benda yang kita punya, tapi Tuhan itu siap untuk memberikan kekayaan kepada kita lewat firman Allah. Firman Allah ini kekayaan, ya, harta yang begitu luar biasa, yang justru akan membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Kalau kekayaan dunia hanya sebatas di dunia ini, kalau kita sudah tidak ada, kita pun tidak membawa harta benda kita. Namun demikian, saya juga berpesan lagi untuk kita juga tidak obral dengan berkatnya Tuhan, atau kita salah gunakan, ya, ayat mengatakan, kenapa engkau belikan hartamu, berikan uangmu yang bukan roti. Ya, artinya boleh menggunakan uang itu, tapi membeli sesuatu yang bermanfaat. Memberi roti itu untuk apa? Untuk dimakan. Kalau bahasa rohaninya, ya, untuk mendapatkan firman Allah itu memang membutuhkan harga. Ada harganya. Ya, membeli itu artinya kita ada harga untuk kita bisa mendapatkan roti firman Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat, saudaraku, ya, bagaimana kalau kehidupan kita di hari-hari ini boleh makan firman Allah dengan hati yang penuh kerinduan. Orang yang rindu, orang yang lapar, orang yang rindu untuk makan, saudaraku. Orang yang lapar itu berbeda cara makannya itu dengan orang yang tidak lapar atau tidak butuh, saudaraku. Itu beda. Kita lihat, kalau kita melihat orang lapar, betul-betul kelaparan, mungkin sehari penuh belum makan, sore baru makan, atau 2 hari tidak makan, 3 hari tidak makan. Begitu dia melihat makanan itu tuh, saudaraku, dia akan makan dengan lahapnya. Dia akan makan dengan lahapnya. Bahkan ayat dalam Amsal Sulaiman mengatakan, yang pahit pun dirasakan manis, karena dia lapar, karena dia butuh.
Tapi sebaliknya yang nggak butuh nyimah-nyimi. Dicuti saudaraku makanan ini nggak doyan, ini nggak mau, ini nggak mau. Aduh, saya kalau melihat orang semacam itu gregetan saya, jujur saja. Ya, mbok ndang dimakan telap-telep begitu loh, dinikmati begitu loh. Sebab apa? Itu berkat Tuhan. Dan kami diajar sejak kami di sekolah Alkitab, aku tidak boleh makan itu di piring masih sisa satu upo. Satu, sudah tahu upo itu? Itulah nasi masih satu biji di sini, nggak boleh. Kami diajar untuk betul-betul makan itu bersih. Dan saya ada juga mengajarkan kepada anak istri saya juga begitu, untuk belajar makan yang bersih. Jangan cuma di oker-oker, sudah aku dicuti, taruh di sini, taruh sini. Kenapa demikian? Guru kami mengajarkan, ingat, masih banyak orang di luar sana yang tidak makan. Kamu mendapatkan makan, kamu di sini dididik untuk menjadi hamba Tuhan, harus menjadi contoh. Sudah. Untuk apa? Untuk memanfaatkan berkat makanan itu. Ya, untuk menghargai makanan itu. Kami lihat Pak Tani begitu dia panas terik matahari. Dia di sawah ya untuk menanam padi. Lalu kamu sudah jadi beras, jadi nasi, kamu makan ini. Jadi demikian pula kita. Kalau kita makan firman Allah ini berdasarkan dengan satu kerinduan kepada Tuhan, ini luar biasa. Saya merasakan begitu luar biasa, saudara. Rindu, butuh, saudara. Maka yang pahit pun kita rasa manis. Sekalipun itu sederhana, tetapi akan bisa mengenyangkan, memuaskan kehidupan kita. Ya, mungkin sederhana. Hamba Tuhan itu menyampaikan dengan cara yang sederhana, hanya dibaca saja. Oke, bukan persoalan. Yang penting dari sumbernya, dari Alkitab, dari firman Allah, itu cukup untuk memberikan jaminan kepada kita, asal dasarnya itu adalah benar. Satu kerinduan, rasa diri lapar. Puji Tuhan. Apa hasilnya kalau kita ini ya menerima firman Allah atau mendengarkan firman Allah ini dengan satu kerinduan? Sebab kemarin saya mengatakan bahwa kerinduan itu melebihi peraturan. Ya, peraturannya pada hari Sabat tidak boleh makan, tidak boleh ada kegiatan. Tapi yang Tuhan lihat bagaimana kerinduan untuk makan ini, karena dia lapar ini. Mari saya menjelaskan, Yesus harus menghadapi dua hukum sekaligus. Menghadapi hukum Taurat, dan kalau dilanggar, ya harus dihukum mati. Tetapi di satu sisi, menghadapi hukum orang lapar. Orang lapar itu harus makan. Ini yang dihadapi. Tapi Tuhan sudah membayar itu semua untuk supaya kehidupan kita bisa makan. Makan dengan lahap, makan dengan satu kerinduan. Hasilnya yang kita bisa lihat kemarin itu, saudaraku, yaitu kalau kita makan firman Allah dengan hati yang rindu, kita mengalami satu pembelaan Tuhan. Ini ingat baik-baik. Kita dibela oleh Tuhan. Benar, mungkin kita ada kekurangan, ada kesalahan, iya. Ada masalah dan ada persoalan, iya. Tapi kalau kita merindukan firman Tuhan, saudaraku, maka kita akan mengalami suatu pembelaan Tuhan. Bagi saudara-saudara, ya, hari-hari ini bagi saudara-saudara yang sedang mengalami suatu penderitaan, baik itu sakit, penyakit, bahkan virus-virus apapun juga yang membahayakan nyawa, atau masalah-masalah yang sedang menimpa kita, saudaraku. Ya, ini banyak masalah, ya, masalah nikah, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, saudaraku. Ya, masalah keuangan yang sedang kita hadapi, saudaraku, yang rasanya sulit untuk kita bisa selesaikan.
saudaraku. Mari, obatnya hanya satu. Ini yang utama. Obatnya hanya satu. Untuk bisa menghadapi sakit penyakit, penderitaan, virus, ataupun juga atau masalah persoalan apa saja yang sedang kita hadapi. Obatnya hanya satu. Yaitu kerinduan untuk makan firman itu harus ada. Kalau kita tidak ada kerinduan terhadap firman, kalau kita tidak ada kerinduan terhadap Tuhan, saudara sekalian, siapa yang bisa menolong kita? Saudara sekalian, siapa yang bisa menolong kita kalau kita tidak merindukan firman Allah? Jangan menganggap kita pandai, jangan menganggap kita mampu, jangan menganggap kita bisa dan semua. Oke, boleh-boleh saja. Tetapi kalau itu yang kita andalkan, lalu kita tidak merindukan firman, itu sama dengan tidak merindukan Tuhan atau tidak butuh Tuhan, saudaraku. Maka kita tidak akan mampu untuk menghadapi masalah, persoalan, bahkan sakit penyakit. Ya. Tidak akan mampu. Tapi sebaliknya, kalau kita ada kerinduan kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dia mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia mampu menciptakan dia mampu menciptakan barang yang rusak menjadi baru. Ya, asal kita ada satu kerinduan kepada Tuhan. Mungkin kita bisa berusaha mencari obat. Di dunia ini banyak obat-obatan, saudaraku, yang katanya bisa menghancurkan sakit penyakit, menyembuhkan virus dan semua itu, saudaraku. Ya. Tetapi kuasa firman Allah itu melebihi obat dari dunia ini. Ini harus kita yakini. Sebab apa? Saya katakan firman itulah pribadi Allah. Obat-obat itu hanya manusia di dunia ini yang menciptakan manusia lewat penelitian. Tetapi Allah ini sumber daripada kesembuhan, sumber penyelesai setiap masalah dan persoalan. Sebab dia maha, segala maha, maha kuasa, maha mencipta, maha dan maha, segala maha ada pada dia. Dia maha bisa. Bahkan yang tidak bisa diobati oleh obat, yang tidak bisa ditangani oleh manusia, bahkan seorang ahli sekalipun, Allah itu mampu. Allah itu mampu menciptakan menjadi baru sama sekali. Yang rusak menjadi baru sama sekali. Itu sebabnya, saudaraku, kalau saudara ada masalah dan ada persoalan, jangan lari dari Tuhan. Jangan lari keluar dari jalurnya Tuhan. Justru jika Tuhan mengejar saudara, mencari saudara, tempatkan dirimu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku di sini. Seperti siapa? Waktu Tuhan mencari Adam dan Hawa. Dia dalam persoalan. Dalam persoalan yang begitu pelik, yang mengakibatkan dia harus diusir dari Taman Eden. Tuhan mencari, jangan kita melarikan diri. Ketika dia mencari, tempatkan dirimu dan segera mengatakan, ya Allah, aku ada. Artinya apa? Kita mengakui keberadaan kita, mengakui kesalahan kita. Ya, dia mencari, Allah mencari.
Jangan kita menjauhkan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, kalau kita sedang dalam masalah apapun juga, jangan kita mencari jalan sendiri, menyelesaikan dengan cara kita. Jangan. Lebih baik kita ambil sikap yang bijak untuk kita mendatangi Tuhan. Ada suatu kebutuhan dari kita. Seringkali kita nggak merasa butuh. Iya. Bahkan kita seringkali bersikap seolah-olah Tuhan yang butuh sama kita. Ini sikap yang tidak baik. Sikap yang paling bijak, yang paling baik adalah ketika kita ada beban yang berat, datang kepada Tuhan. Mari datang kepadaku. Kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan kepadamu. Apa Tuhan itu kurang? Ini Matius pasal yang ke-11 ayat 28 itu jelas. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di hari-hari ini, sesenang ingin mengulangi untuk mengingatkan kembali, mereview kembali, saudaraku. Ya, bagian yang pertama ini hasilnya adalah ada perlindungan dan pembelaan Tuhan. Itu dibuktikan ketika dia harus menghadapi orang-orang Farisi. Dia mengatakan, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Pada roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Jadi ini sanggahan ini, perkataan Tuhan ini, saudara sekalian, ini merupakan suatu pembelaan Tuhan untuk supaya murid-murid dan sekarang sidang jemaat anak-anak Tuhan ada kebebasan untuk makan. Tetapi jangan berhenti di situ. Kebebasan untuk makan ini artinya makan dengan suatu kerinduan. Maka di situ kita akan mengalami suatu pembelaan Tuhan. Sekarang saya akan lanjutkan hasil yang kedua. Hasil yang kedua ini adalah kalau kita makan firman Tuhan dengan hati yang rindu, nanti kita akan baca, mata kita akan segera melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan atau oleh firman. Kita teringat pelajaran waktu kita membahas tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Waktu para pengatur-pengatur memberikan komando kepada orang Israel, dia katakan kalau nanti imam-imam yang memang suku Lewi itu mengangkut tabut perjanjian, dia mulai berjalan, segera kamu harus berangkat dan mengikuti. Jadi artinya saat itu maka orang-orang Israel itu harus waspada, harus melihat gerak dari tabut itu. Sebab apa? Sebab jalan yang dilalui itu belum pernah, jadi jalan baru. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi. Terjadi suatu keajaiban-keajaiban, khususnya sungai Yordan itu dia terbelah. Inilah keajaiban. Jadi keajaiban itu, saudara sekalian, jadi keajaiban itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tanda yang heran. Itu ajaib. Itu heran. Kalau masih bisa dilakukan oleh manusia, itu bukan ajaib. Itu bukan heran. Tetapi sebaliknya, kalau itu tidak bisa dilakukan dan Tuhan yang melakukan, itulah keajaiban-keajaiban. Jadi hasil yang kedua adalah mata kita. Jadi mata kita ini panca indera, Jadi indera mata ini fungsinya untuk melihat.
mata kita akan segera, ya, akan segera, artinya pertolongan Tuhan itu akan segera datang. Nah, kalau kita tidak merindukan firman Tuhan, ya, tidak merasa lapar terhadap firman Tuhan, bagaimana keajaiban-keajaiban itu akan ada, akan terjadi? Iya, akan segera melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh firman. Ah, sekarang dibaca hasil yang kedua ini. Mazmur pasal 119. Mazmur 119. Mari segera. Mazmur pasal 119, Saudaraku. Ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Ya. Begini bunyinya. Singkapkanlah mataku. Ya. Singkapkanlah mataku. Ini tulisan Daud, saudaraku. Jadi untuk bisa memandang keajaiban Tuhan, yang dia minta adalah singkapkanlah mataku. Untuk apa? Untuk bisa melihat. Ya, kalau mata tidak disingkap, tidak dibukakan, saudaraku. Mata hati tidak dibukakan, ya. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang atau melihat keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ini suatu kerinduan dari Daud sebagai penulis. Ya, dalam bahasa Jawa, saudaraku. Ya, dalam bahasa Jawa ini, ya saya menyiapkan bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia sehari-hari dulu. Bukalah mataku supaya aku melihat ajaran yang mengagumkan dalam hukum-Mu. Ini dalam ejaan sehari-hari, saudaraku. Dalam bahasa Jawa, saudaraku, ya luar biasa. Ya, bahasa Jawa ayat yang ke-18. Meripat kawula mugi paduka lekaken, supados kawula sageta nyawang kelokanipun angger-angger paduka. Ini artinya, ya, suatu kerinduan yang sangat besar dari Raja Daud, saudaraku, untuk supaya dia bisa memandang keajaiban-keajaiban Tuhan, saudaraku. Satu, seperti apa yang diucapkan Daud. Nyatakan kerinduan kita di hari-hari ini. Singkapkanlah mataku, buka, celekkan mata ini, saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Meripat kawula, saudaraku, mugi paduka lekaken. Ini bahasa Jawa, minta supaya mata ini dibuka. Yang bisa membuka mata. Mata ini bukan hanya kasat mata ini, tapi terutama mata hati kita dibuka oleh Tuhan. Ini suatu kerinduan. Iya. Untuk supaya bisa melihat atau memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Bisa melihat keajaiban daripada firman Allah. Ayo kita koreksi diri kita. Apakah benar di hari-hari ini kita merindukan untuk supaya mata hati kita, ya, dicelekkan, dibukakan,
Sebab ini awal dari segala keberhasilan. Awal dari segala keberhasilan ini. Kalau kita berhasil bisa memandang, bisa melihat keajaiban firman Tuhan. Apalah artinya itu yang saya katakan tadi. Masalah, persoalan, bahkan sakit, penyakit sekalipun. Bagi Tuhan tidak ada artinya. Kalau Tuhan mau, Dia bisa untuk melakukan segala sesuatu. Saudara sekalian, ini saya gemetar hati saya. Hati yang, Tuhan, khususnya aku ini hamba Tuhan. Permintaan saya kepada Tuhan. Mohon doa dari jemaat semua. Tuhan, berikan firman-Mu, singkapkan mataku, bukakan rahasia firman-Mu, dan bertujuan bukan untuk diriku, tapi untuk supaya juga jemaat Tuhan juga. Bukan hanya saya yang bisa untuk rindu untuk memandang keajaiban-keajaiban firman, tapi jemaat juga. Firman yang diungkapkan Tuhan, yang Tuhan berikan itu, ungkapan firman itu. Maka jemaat Tuhan juga dibuka mata hatinya. Dan jemaat Tuhan juga bisa melihat keajaiban-keajaiban dari firman. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan mampu untuk mengerjakan semuanya. Itulah keajaiban yang kita rindukan. Jangan kita salah sekali. Tapi sebaliknya kalau kita tidak merindu untuk mata hati kita dibuka, maka akhirnya kita akan mempunyai mata hati yang tumpul, saudaraku. Mati rasa, tidak merasakan betapa Tuhan itu. Biasa-biasa saja. Nah, ini kehidupan yang semacam ini, dia tidak akan bisa mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Biar ini menjadi koreksi buatku. Tuhan, tolonglah. Singkapkanlah mata hatiku untuk bisa melihat, bisa memandang pribadimu lewat firman. Biar ini menjadi kerinduan kita. Ini ayat yang ke-18, ya. Bagaimana Daud begitu luar biasa, saudara sekalian. Ya, kerinduannya, biar ini juga menjadi satu kerinduan kita, saudara. Nah, sekarang kita akan baca ayat yang ke-19, ya. Aku ini orang asing di dunia. Artinya orang asing itu artinya kita ini hanya sekedar ya orang yang numpang hidup. Kitanya hanya orang yang sementara di dunia ini. Hanya orang asing. Sebab kita punya warga negara bukan di dunia ini, sekalipun saya tercatat warga Siwalan Kerto. Tertulis di KTP saya. Karena saya sudah pindah dari Johor, pindah di Siwalan Kerto Permai. Gang 4I34 itu rumah saya. Ya, saya akan tinggal di kampung saya ini sepanjang ya Tuhan izinkan saya hidup. Tapi ini bukan negeri saya. Tetap saya adalah orang asing di dunia ini. Karena apa? Kita orang percaya ada satu kerinduan. Seperti Abraham mengatakan. Kenapa dia membuat kemah? Sebab dia merindukan kota yang punya dasar. Kota yang kota di masa yang akan datang. Kota yang bukan dunia ini, yang sementara ini. Tapi kota yang didasarkan, yang berdasar, yang ada dasarnya.
itulah kerajaan Allah. Itu sebabnya Daud menulis, aku ini orang asing dunia, padahal dia raja. Raja yang masyhur, raja yang kuat, raja yang kaya, saudara. Tapi dia mengatakan, aku ini orang asing di dunia. Kenapa? Karena dia juga merindukan kota yang tetap, apapun indahnya dunia ini. Dunia ini sedang lenyap, sedang menuju kelenyapannya. Kalau kita tidak memikirkan kota yang dibangun oleh Tuhan, dan Tuhan sudah bangun, Tuhan sudah adakan itu, seperti apa yang dituliskan di kitab Wahyu yang dilihat oleh Rasul Yohanes, langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, kota Yerusalem yang baru turun dari surga daripada Allah. Itulah kota yang dipersiapkan oleh Allah untuk kehidupan kita, yang tidak akan goncang dan tidak akan bisa digoncangkan oleh apapun juga. Sementara langit dan bumi lama lenyap semua. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Ini yang kedua ini. Bukan luar biasa juga. Jangan sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Sewaktu-waktu firman Tuhan akan diangkat, bukan hanya disembunyikan, akan diangkat. Dalam kitab Amos terjadi satu kelaparan, bukan makan, bukan minum, tapi kelaparan firman Allah. Mungkin di saat itu Alkitab itu ada. Ya, mungkin Alkitab itu ada. Kemarin malam, saudaraku, dalam ibadah ucapan syukur saya juga menyebutkan. Ya. Dan ini dalam kerinduan Daud, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap. Sewaktu-waktu ini bukan hanya disebut, diangkat dalam kitab Amos ini. Firman Allah tidak ada lagi, tidak bisa kita baca, tidak bisa kita dengar, kita tidak bisa dapat terima. Kalaupun ada Alkitab, ini hanya tulisan biasa. Allah sudah mengangkat firman-Nya itu, menyembunyikan firman-Nya itu. Dan itu sebabnya sekarang kita bisa melihat sikapnya Daud ini. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Ini merupakan juga satu kerinduan. Tuhan, bukakan firman-Mu. Seringkali saya mengatakan, nyatakanlah sidang jemaat. Ya, nyatakan kerinduan-Mu. Seperti kerinduan Daud ini. Janganlah sembunyikan perintah-perintah. Kalau kita nyatakan hati kita ini, kita menyatakan kepada Tuhan, berikan firman-Mu, bukakan firman-Mu bagi jemaat, berdoa untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah lewat gembala. Gembala juga demikian, singkapkan mataku, jangan sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Maka Tuhan akan memberikan firman Allah itu untuk dilanjutkan kepada sidang jemaat. Sehingga jemaat itu mata hatinya dibukakan lewat ungkapan-ungkapan firman Allah dalam urapan Roh Kudus itu, sehingga bisa mengalami mujizat atau keajaiban Tuhan yang dibuat oleh Tuhan sendiri tanpa campur tangan dari kita. Segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, Tuhan yang mengerjakan semua. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Sekarang pertanyaannya, mengapa kita tidak melihat keajaiban-keajaiban itu? Mengapa? Dan kenapa kita nggak merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan itu? Jawabannya jelas, karena kita tidak merindukan. Kita merasa kenyang. Kita merasa tidak butuh. Iya, tidak butuh kita di hadapan Tuhan itu. Sehingga tidak mengalami itu, keajaiban-keajaiban itu. Ada yang mengatakan, oh kalau dalam pengajaran itu tidak ada mujizat. Kalau dalam pengajaran nggak ada mujizat. Mujizat itu hanya ada dalam penginjilan-penginjilan siapa bilang. Kita jangan hanya terkagum kalau sakit disembuhkan. Itu baik. Lumpuh bisa berjalan, itu baik. Tapi kita juga jangan mengatakan bahwa di dalam pengajaran nggak ada keajaiban, nggak ada mujizat. Ada mujizat. Mujizat dalam pengajaran itu adalah mujizat keobahan hidup, itu jauh lebih daripada hanya kesembuhan secara jasmani. Keobahan hidup nggak bisa dipalsukan oleh setan. Kenapa? Sebab pribadi itu sendiri yang mengalami secara langsung. Haleluya. Ini kadang-kadang kita juga begitu. Kita sudah terlalu banyak terpengaruh. Wah iya, di sana ada mujizat. Kalau di sini nggak ada mujizat, apalagi dalam pengajaran nggak ada mujizat. Siapa bilang? Bagaimana Tuhan itu, Dia merubah air menjadi anggur. Ini akan keobahan hidup. Keobahan karakter. Keobahan wujud dari air menjadi anggur. Ini Tuhan lakukan. Baru yang kedua, anak yang mati disembuhkan atau dihidupkan. Secara jasmani, yang mati hidup. Tapi air menjadi anggur ini adalah mujizat yang namanya keobahan hidup yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kehidupan-kehidupan yang merindukan firman Allah. Kenapa? Mungkin yang kedua, kenapa kita tidak mengalami mujizat-mujizat? Tidak mengalami pertolongan Tuhan? Karena firman itu tidak mendarah daging dalam kita. Hanya kita dengar, tapi belas kita nggak mengalami suatu sentuhan dari firman Allah itu. Hanya kita dengar dan kita lupakan. Hanya kita dengar saja, tapi tidak sampai kita mempraktekkan firman Allah. Ini yang membuat. Tetapi sebaliknya, kalau firman Allah itu kita terima dengan hati yang rindu, dengan hati yang rindu, dan mendarah daging dalam kehidupan kita, cepat atau lambat, mata kita akan melihat keajaiban itu. Apalagi kalau kita hidup tetap di dalam dosa dan kejahatan. Tapi di satu sisi kita mau mendengarkan firman Allah. Tapi tetap kita mempertahankan hidup lama kita. Kapan mau mendapatkan atau mengalami mujizat? Sampai kapanpun kita nggak akan pernah mengalami mujizat. Maka harus tuntaskan dulu masalah persoalan dosa dan kejahatan itu. Tuntaskan dulu, baru kita bisa mengatakan, Tuhan, singkapkanlah mataku, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadapku. Itu baru akan mengalami suatu mujizat. Ayat 20, saudaraku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Ini dahsyat. Ini luar biasa yang diungkapkan oleh Raja Daud ini. Perkataan yang begitu luar biasa. Hatiku sakit, hatiku hancur. Ini dalam ejaan sehari-hari
Ayat 20, hatiku sakit menanggung rindu. Aku ingin mengetahui hukum-hukum-Mu setiap waktu. Ingin dia rindu, ingin mengetahui hukum-hukum-Mu setiap waktu. Saudara sekalian, jadi benar ini suatu. Jadi kalau kita ini betul-betul mendengar dan melakukan firman Allah, makan firman Allah dengan hati yang rindu, makanan itu mendarah daging. Ya, gizi-gizinya, vitamin-vitamin merasuk dalam tubuh kita ini mendarah daging suatu. Maka tinggal menunggu waktunya Tuhan. Ya, proses itu berjalan, tinggal menunggu waktunya Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat mujizat atau keajaiban dari firman pengajaran ini. Tinggal menunggu waktu. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, di hari-hari ini sementara firman Allah dibentangkan begitu luar biasa di hari-hari ini. Biar kehidupan kita di hari-hari ini saudaraku betul-betul memanfaatkan. Ya, sabar menunggu saatnya Tuhan. Yang penting kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan dengan cara yang benar, dengan ibadah yang benar, dengan pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita beribadah, jangan kita melayani, tapi di satu sisi kita tetap berbuat dosa, tetap berbuat jahat, hidup dalam kenajisan. Jangan. Tadi saya mengatakan, orang semacam itu tidak akan pernah bisa melihat keajaiban Tuhan. Tidak akan bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kenapa? Selalu saya mengatakan, sebab Tuhan dari surga matanya tertuju kepada orang-orang yang benar. Artinya dari pihak kita harus menempatkan diri sebagai kehidupan yang benar. Apa tuh kehidupan yang benar itu? Apa itu kebenaran? Hidup benar itu apa? Yaitu kehidupan yang sudah berdamai dengan Tuhan dan sesama. Perhatikan baik. Ya, jadi kalau mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar, maka dari pihak kita harus menempatkan diri sebagai orang yang benar. Siapa orang yang benar itu? Kehidupan yang sudah berdamai dengan Allah. Tidak ada masalah dengan Allah. Sudah berdamai dengan sesama. Lalu kita berkata, bagaimana caranya kita berdamai? Kita mengaku di hadapan Tuhan. Ini ulang-ulang dan berulang. Saya menyatakan ini. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Kalau kita mengaku dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni, darah Golgota itu mengalir. Dia mengampuni, tapi darahnya juga menyucikan kita. Itu namanya berdamai. Ya, itu namanya bertobat. Tinggalkan kejahatan, kembali kepada Tuhan. Seringkali kita tidak mau tinggalkan kejahatan, tapi tetap kepada Tuhan. Harus dua-duanya, jangan setengah bertobat. Jangan setengah berdamai. Berdamai ya berdamai. Dengan Allah selesai, kita mengakui segala dosa kejahatan kita,
dan kita tinggalkan, kita ingat waktu Tuhan menghadapi perempuan yang tertangkap berbuat zina. Aku pun tidak menghukum kamu. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ini yang penting. Setelah Tuhan ampuni, jangan dibaleni, jangan diulangi. Jangan kita terus senang-senang dalam kejahatan itu. Kalau demikian, mata Tuhan tetap tidak tertuju kepada kita. Ya, saudara sekalian. Jadi berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Nah, baru itu yang namanya hidup benar. Kalau hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita selalu akan menjadi sasaran hadiratnya. Akan menjadi sasaran Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, perhatian Tuhan tertuju kepada kita, maka tidak ada yang sulit bagi kita. Tadi saya katakan tinggal menunggu waktu. Ini memang ada menunggu waktu itu, ada jeda waktu, ada waktu. Ya, nggak ujuk-ujuk, nggak. Tinggal menunggu waktu untuk kita akan bisa melihat mujizat atau keajaiban Tuhan. Ya, jadi bukan hanya mujizat jasmani, sakit sembuh, itu boleh, bagus, itu satu. Tapi mujizat yang ini, yang terutama ini, yang terbesar. Pertama dan terbesar itu adalah mujizat tentang keubahan hidup. Yang tadi saya mengatakan, ini yang tidak bisa ditiru oleh setan. Kalau sakit sembuh, mujizat itu bisa ditiru. Bahkan kitab Wahyu, mereka akan menurunkan api dari langit. Ini setan buat, antikris buat. Dan dimotori oleh olahraga. Nabi palsu dan antikris bekerja sama begitu luar biasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Dan orang yang tidak menyembah akan dibunuh. Tapi berbeda dengan mujizat yang namanya keubahan hidup, yang dihasilkan dari mata yang melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Ya, jadi hasil yang kedua ini adalah mata kita akan segera melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh firman Tuhan. Ini luar biasa, ini dasar yang Tuhan sediakan kepada kita. Itu sebabnya satu, di hari-hari ini biarlah kehidupan kita ini betul-betul merindukan firman Allah. Ya, apalagi kalau kita sedang dalam masalah dan persoalan yang berat sekalipun, saudara akan tertolong asal hatimu kembali kepada Tuhan dan kembali untuk merindukan firman Allah. Makan firman Allah dengan hati yang rindu. Ya, puji Tuhan. Kalau kita hanya makan makanan jasmani, ya kita cukuplah, kita makan nasi dan semua. Ya, memang itu kebutuhan sehari-hari kita. Ya, kebutuhan hari-hari kita. Maka ada ayat mengatakan, kalau kita hanya makan nasi, makan padi atau hanya makan gandum biasa, ingat, nasi itu dari padi, padi ini hanya jenis rumput-rumputan, Itu sebabnya tidak heran kalau kehidupan kita ini dikatakan kehidupan kita hanya seperti rumput. Sebab itu yang kita cari, yang jasmani saja. Ya, tidak pernah kita memikirkan yang rohani. Ya, yang jasmani mungkin kita bisa kaya, bisa hebat. Ya.
bisa hebat, bisa kaya dan semua. Tapi tetaplah kita hanya seperti rumput. Karena memang padi itu hanya sejenis rumput-rumputan, jadi makan rumput. Hidup kita seperti rumput. Tetapi kalau kita makan gandum firman Allah, maka kita akan diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru, diciptakan kembali menjadi manusia yang rohani. Ya, ulang-ulang saya mengatakan, ayo kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Singkapkanlah mataku untuk aku bisa memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. Janganlah sembunyikan Tauratmu, jangan sembunyikan perkataanmu. Hancur hatiku karena rindu. Ini luar biasa kata-katanya. Sakit hatiku karena rindu dalam ejaan sehari-hari. Ya, dalam bahasa Jawa, manah kawula rempu margi saking anggen kawula tansah kangen dumateng sarak paduka. Dalam bahasa Jawa, kangen, rindu. Manah kawula rempu margi saking kangen anggen kawula tansah kangen, selalu rindu. Tansah kangen itu selalu rindu. Hancur hati karena rindu terhadap perintah. Ya, dumateng sarak paduka yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Tadi saya mengatakan, kalau kita memiliki kerinduan makan firman, maka kita akan dilindungi, dibela, dan dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, dapat melihat keajaiban Tuhan, yaitu mengalami keubahan hidup, menjadi manusia baru dengan tanda-tanda yang ajaib. Apa tanda pembaharuan itu? Ini ayat yang terakhir buat kita pada sore malam hari ini. Jika seizin Tuhan, nanti kita akan melihat lagi dalam ibadah PA. Apa tanda kehidupan yang dibaharui ini? Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 29. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Ya. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka menjadi banyak dalih. Jadi, bukti pembaharuan dalam kehidupan kita ini, Allah itu sedang menjadikan manusia jujur untuk menjadikan kehidupan kita jujur. Jadi, hidup jujur itu atau hidup benar itu satu bukti bahwa kita sudah dibaharui oleh firman Tuhan. Ini merupakan suatu keajaiban, suatu mujizat yang besar dan yang pertama, keubahan hidup. Bukti kehidupan hidup itu jujur, benar atau tidak berdusta. Ini bukti. Biar kita mau ngomong, kita mau kayak apa, kalau kita tidak jujur, kita tetap hidup dalam dusta, dalam kebohongan suatu. Ini bukti bahwa dia belum mengalami pembaharuan dari firman Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita dibaharui oleh firman Allah,
diobatkan oleh firman Allah. Ada kejujuran. Tuhan mengatakan, lihatlah hanya ini yang kudapati, bahwa Allah ya, telah menjadikan manusia yang jujur, manusia yang benar. Bukan manusia yang berdusta, atau yang tidak jujur, atau pembohong. Banyak kali saya mendengar, ya, aku dibohongi sama suamiku. Aku selama dibohongi oleh istriku. Orang tua, aku dibohongi oleh anakku. Padahal ini adalah orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan, bahkan mungkin aktif ke gereja, bahkan melayani. Tapi tidak ada tanda pembaharuan. Tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak merindukan firman Allah. Seperti apa yang katakan Daud, tidak ada itu, tanda itu. Ini luar biasa. Ini yang terjadi. Di satu sisi Tuhan mencari orang yang jujur, itu merupakan bukti keobahan yang Tuhan kerjakan. Tapi di sisi lain ternyata juga masih ada kebohongan. Kebohongan dalam nikah, kebohongan dalam rumah tangga, kebohongan dalam pekerjaan, tidak bisa jujur, tidak bisa benar dalam pekerjaan. Apalagi yang menyangkut soal keuangan. Kalau sudah bicara tentang keuangan, nanti merembetnya akan soal nikah, rumah tangga. Kalau ini tidak benar, saudaraku, tidak ada jujur, tidak ada kejujuran tentang keuangan ini dampaknya besar terhadap nikah dan rumah tangga. Banyak nikah hancur lebur karena apa? Tidak ada kejujuran. Tadi malam saya mengatakan, di mana ada ya kepentingan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Di mana ada ketidakjujuran, di mana ada dusta, di mana ada kebohongan dalam nikah rumah tangga ini, sebetulnya ini kehidupan nikah rumah tangga semacam ini potensi besar untuk kacau. Dan akan ada perbuatan kejahatan. Bagi kita janganlah. Tetapi kalau kita tersentuh, terkoreksi oleh firman Allah, dan ternyata memang seperti itu, masih ada ketidakjujuran, masih ada dusta di antara kita, biar kita diingatkan Tuhan, dan kita mau bertobat, dan segera kembali kepada Tuhan. Supaya kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Kalau kita bisa melihat keajaiban Tuhan, ya, lewat keobahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka segera kita akan melihat keajaiban Tuhan dalam bentuk pertolongan. Tapi sebaliknya, kalau kita tetap tidak mau bertobat, jangan salahkan siapa-siapa. Maka saudara atau kehidupan itu jangan pernah mimpi akan mengalami pertolongan Tuhan. Tadi saya mengatakan, karena Tuhan melihat dari surga sana hanya orang-orang yang benar. Biar kita mau berlutut berapa puluh jam, 100 jam, ratusan jam sekalipun, telinga Tuhan tidak akan dengar seru kita. Tidak akan dengar. Tapi kepada orang benar, maka Tuhan yang akan mendengar seru doa orang benar. Orang yang mengalami suatu pembaharuan ini, yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Ayo kita belajar. Belajar kepada firman Allah. Hidup bersandar kepada firman Allah. Artinya kita hidup yang membutuhkan firman Allah. Dengan kata lain, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Tadi saya mengatakan, ya, doanya Daud, singkapkanlah mataku
supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap hari. Biar tulisan Musa ini, tulisan Raja Daud ini, kerinduan Daud ini, sore hari ini biar juga menjadi kerinduan kita. Supaya kita ditolong oleh Tuhan. Dan kita mengalami keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan melakukan pujian, saudaraku, untuk kita bersama-sama berdoa syukur, saudaraku. Ya, dari buku Psalm nomor 18, ku mau belajar. Psalm nomor 18. Haleluya. Haleluya. Kita akan lakukan sungguh-sungguh ini. Haleluya. Untuk bersandar pada firman. Siapa yang mau bersandar kepada Tuhan? Ini sahabat, orang yang merindukan Tuhan, hidup bersandar kepada firman. Dengan kelimpahan kuasa-Nya, ku mau belajar. Haleluya. Belajar untuk bersandar mulai dariku. Dan saya mengajak seluruh sidang jemaat, anak-anak Tuhan, belajar merindu kepada firman Allah. Belajar bersandar kepada firman Allah. Biar hidup kita selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa firman. Ya remaja sa, ya remaja turina maya sa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Ramayasa, ya Ramayasa. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Ya Ramayasa, ya Ramayasa, ya Ramayasa. Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Tuhan untuk kami hidup dalam kelimpahan firman-Mu. Itu sebabnya taruh hati kami, hati yang rindu kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, namun kami menyadari seringkali Tuhan, sikap kami tidak baik di hadapan Engkau. Kami ogah, kami malas, kami tidak merindukan Engkau Tuhan. Sehingga banyak masalah yang kami harus hadapi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sudah tersimpan di dalam hati kami dan menjadi iman. Dan kami boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Melihat keajaiban-keajaiban dari-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu buat hari ini Tuhan. Ibadah raya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikianlah rangkaian firman Tuhan dalam ibadah raya pada sore hari ini. Saya merasa diberkati oleh Tuhan, dikoreksi, ditegur oleh Tuhan lewat firman. Untuk supaya mulai dariku betul-betul merindukan. Dan kita nyatakan kepada Tuhan. Saya juga nyatakan kepada Tuhan. Dan saya mengajak kepada jemaat untuk juga menyatakan kerinduan kita terhadap Tuhan. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Mohon perhatian dari sidang jemaat semua. Jadwal ibadah kita dalam sepekan ini, saudara. Nanti kita akan kembali dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, saudara. Jam 5:30 sore tepat pada hari Rabu, saudara. Ya, ibadah kita PA pada hari Rabu disertai dengan perjamuan suci. Dilanjutkan pada ibadah doa dan penyembahan itu hari Kamis, Rabu, ya, pada jam 5:30 sore tepat seperti biasanya. Dan kita kembali pada ibadah raya, Rabu, ibadah raya yang juga seperti sekarang ini, yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat. Ya, seperti firman Tuhan menyatakan kepada kita semua, biar kita nyatakan kerinduan kita untuk ibadah-ibadah selanjutnya, untuk pelayanan, dan kita juga rindu untuk kita bisa sewaktu-waktu bisa kembali beribadah secara tatap muka. Ya, kita doakan biar Tuhan membuka jalan, Tuhan juga membuka hati kita, dan kita sungguh-sungguh menyatakan kerinduan kita ini kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Dan perhatian untuk juga jam-jam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Nanti kita akan berdoa, saudaraku, berdoa untuk sidang jemaat, saudaraku, yang membutuhkan pertolongan, khususnya Ibu Ani Warau, saudaraku, yang ini ya akan menjalani operasi, saudaraku, operasi. Ya, biar Tuhan membuka jalan, Tuhan memakai para tenaga medis, ya, dokter-dokter, ya, juga obat-obat, alat-alat yang akan digunakan. Kita belum tahu, masih menunggu jadwal, saudara. Kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan hati untuk percaya, dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada Ibu Ani Warau ini, juga kepada Om Edwin dalam pemulihan, biar Tuhan juga menolong. Ya, juga kita berdoa untuk sidang jemaat yang sedang menghadapi masalah dan persoalan, baik itu masalah nikah, rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah yang lain, kita bawa sama-sama di dalam doa. Dan tidak lupa juga kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Perlu saya juga menyampaikan, saudaraku, untuk mohon diperhatikan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan, saudaraku bisa langsung kepada bendahara untuk kas gereja, kepada Ibu Nimas, saudaraku. Ya, Ibu Nimas bisa menghubungi Ibu Nimas, saudaraku, langsung, nanti akan dicatat di sana. Ya, untuk kas gereja, untuk kas pembangunan nanti, ya, juga kami rencana juga ingin, ya, karena gereja itu lama juga tidak digunakan, saudaraku, tentu kita juga sewaktu-waktu kita akan harus benahi, saudaraku, harus benahi, dan itu juga pasti membutuhkan biaya atau dana. Maka saudara juga bisa memberikan persembahan untuk kas pembangunan, saudaraku, yang bisa saudara langsung berikan kepada bendahara kas pembangunan Ibu Kasmi. Ya, bisa langsung diberikan, nanti akan dicari di sana. Sementara saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan tergembala di GKGM, saudara bisa memberikan 1/10, bisa langsung kepada saya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, ya, supaya ini juga menjadi perhatian kita semua dan Tuhan memberkati. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan, untuk kesempatan, dan Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk lawatanmu, untuk asuhanmu terhadap kami di hari-hari ini,
menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu melimpah dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Biar Tuhan juga tolong memberikan hati kami yang rindu untuk selalu merindukan perkataan-Mu lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Berikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk sidang jemaat yang membutuhkan pertolongan, yang sempat kami sebutkan namanya ataupun tidak kami sebutkan namanya, khususnya Ibu Ani Warau yang dalam persiapan menjalani operasi. Kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan membuka jalan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Tetap memberikan kekuatan hati untuk Ibu Ani Warau ini tetap percaya dan hati damai Tuhan. Edwin dalam proses pemulihan untuk kesehatannya, Engkau juga tetap menolong dan menyertai, memberkati. Terima kasih Tuhan kepada jemaat yang sedang dalam masalah dan persoalan. Engkau yang mengetahui, biar ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Namun demikian sekali lagi tetap memberikan kerinduan kepada sidang jemaat-Mu suatu Tuhan untuk bisa beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sidang jemaat-Mu semua, Tuhan besar, kecil, tua, muda, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami, biar Tuhan juga senantiasa memberkati, memakai para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, semua Tuhan Engkau pakai menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Terima kasih memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini betul-betul berpihak kepada rakyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pemberontakan, dan gantikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami berpisah satu dengan yang lain, beristirahat malam, Tuhan kami menyerahkan hidup kami, nikah kami, rumah tangga kami Tuhan ke tangan-Mu. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, demikianlah firman ibadah kita pada sore hari ini. Ya, saya mengucapkan selamat malam. Salam. Tuhan memberkati kita semua.